Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Hal ta'awwazta billah minasyaitonil jinni wal ins?" Wahai Abu Dzar, adakah engkau berlindung dengan Allah dari syaitan jin dan syaitan manusia? Jar Abu Dzar, wahai Rasulullah, adakah manusia itu yang jadi syaitan? Kata Nabi, na'am, ada. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, Allah bihusnil khatimah. Hikmah yang ke-237 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, ja'alahu laka aduwan liyuhwisaka bihi ilaih wa harraka alaika nafsa liyaduma iqbaluka alaih. Artinya, Allah menjadikan syaitan musuh bagi engkau untuk menggiring engkau dengan syaitan itu kepada Allah, dan Allah menggerakkan atas engkau nafsu agar selalu berhadap engkau atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti terjemah daripada hikmah 237 ini. Ja'alallahu syaitan aduwan lak. Allah menjadikan syaitan musuh bagi engkau. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Jadikanlah syaitan itu musuh, karena dia selalu memusuhi kita. Wa annahu la yaghfulu anka hatta fi manamik. Dan syaitan itu tidak pernah lalai daripada engkau, tidak pernah lengah daripada engkau, hatta fi manamik, sehingga pada waktu tidur engkau. Artinya, jangankan kita di waktu jaga, di waktu tidur pun syaitan selalu memerangi kita. Wa annahu yabzulu juhdah bi igwa'ika wa idlalik. Dan syaitan itu mencurahkan kemampuannya untuk menyesatkan engkau. Binafsihi, dengan dirinya sendiri, wa junudihi, dan pasukan-pasukannya. Jadi syaitan ini bukan hanya sorangan, ada punya tentara, ada punya kawan, ada punya pasukan. Nah, dengan pasukan itu dia senantiasa mengganggu kita, menggoda kita agar kita terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Para muhibbin rahimakumullah. Wa junuduhu, tentara-tentara syaitan, pasukan-pasukan syaitan itu, contohnya kasultanil jair, seperti raja yang zalim. Raja yang zalim, baik raja besar, raja kecil. Raja besar macam presiden, raja kecil pembakal, lurah. Apabila pemimpin itu zalim, maka dia adalah pasukannya syaitan. Pasukannya syaitan. Karena kalau raja ini zalim, maka anak buahnya pun ikut kezalimannya, mengiringi. Nah, kalau kada ikut, diberhentikannya, dipecatnya jadi pegawainya. Nah, jadi kalau satu kantor itu umpamanya orang 100, rajanya ini zalim, itu ke 100-nya itu bisa jadi orang zalim. Ke 100-nya bisa jadi orang zalim.
Karena kalau dia jujur, kalau dia adil, dia dipecat, dia dikeluarkan. Nah, jadi raja penguasa yang zalim itu adalah junudus syaitan, tentara syaitan. Jadi baik melalui syaitan sendiri, dan lagi dia banyak punya tentara-tentara. Wattajiril khain, tentara syaitan juga contohnya adalah pedagang yang khianat, pedagang yang culas. Nah, kalau pengusaha ini khianat dari atas, ke bawahnya terus akan khianat. Ke bawahnya terus akan khianat. Bila dari atasnya, misalnya kita sudah menukar gula dari asalnya 1 kilo itu kurang sedikit. Nah, nukar kita hendak menjual. Maulah kita mencukupi gula nang 1 kilo nang kurang, ditukar kurang tadi. Jangan-jangan bisa mengurangi pulang kita nih. Kalau kayak itu kena rugi. Nah, ke bawah kayaknya pulang berkurang pulang. Jadi asalnya gula itu 1 kilo sampai ke bawah bisa 1 kilo kurang saun jadinya. Nah, jadi pengusaha-pengusaha yang khianat ini adalah merupakan kawannya syaitan. Wasyaribil khamar, orang-orang pemabuk itu tentara syaitan. Karena orang tuh kalau mabuk sorangan kadarami. Nah, kadarami pasti orang mabuk babawaan. Cari kawan nang mengawani mabuk nih. Walaupun kita kada berduit nukar, diberinya minum. Nah, itu orang-orang pemabuk itu adalah pasukannya syaitan. Pasti bakawanannya nang mabuk itu. Kita melihat berita-berita di televisi itu, ada nang 30 sekali mati minum khamar nang uplusan. Ini pasti berkumpulan. Ada sekong tukang hulu wagahnya bebawaan. Nah, itu junudus syaitan, pasukan syaitan. Wa sahibuz zina, orang yang berzina. Maulah berzina sorangan, sekurang-kurangnya laki bini berdua. Kini berkisah nih. Mendengar kena kurang iman lo hendak juga berzina. Babawaan juga orang berzina ini. Wasahibul ghibah, orang yang suka menggibah, mengumpat. Itu junudus syaitan, pasukan syaitan. Orang menggibah, kita nih mendengarkan, nah gara-gara inya. Ini pasti mencari orang-orang yang mendengarkan gibahnya ini. Maulah sorangan gurunu-gurunu menggibah orang. Pasti mencari orang, mengajak orang, mengawani dosa. Wan namam, orang yang suka adu domba, anjur atar, ya aja tuh kawannya syaitan juga. Wa ghairihim, dan selainnya banyak kawan syaitan ini. Jadi syaitan pada asalnya itu adalah bangsa jin. Jin yang jahat, syaitan. Tetapi pada kenyataannya banyak manusia-manusia yang menjadi syaitan. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal ins wal jin. Setiap nabi itu kami jadikan musuh daripada syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Nah, jadi ada manusia
Yang sudah begitu dekat dengan syaitan, akhirnya jadi syaitan. Jadi syaitan. Bukan kawannya lagi, jadi syaitannya. Pekerjaannya selalu mengajak orang maksiat, pekerjaannya mengajak orang berbuat yang dilarang oleh Allah. Pekerjaannya itu menjauhkan orang dari Allah. Nah, ini syaitan, syaitan manusia. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, hal ta'awwazta billah minasyaitonil jinni wal ins. Wahai Abu Dzar, adakah engkau berlindung dengan Allah dari syaitan jin dan syaitan manusia? Qultu ya Rasulullah wa halil insi min syayatin. Jar Abu Dzar, wahai Rasul, adakah manusia itu yang jadi syaitan? Kata Nabi, na'am, ada. Hum syarrun min syayatinil jin. Ini manusia yang jadi syaitan ini lebih jahat daripada jin yang jadi syaitan. Lebih berbahaya lagi. Manusia yang jadi syaitan ini lebih berbahaya daripada syaitan yang dari jin. Karena kadang-kadang manusia yang menjadi syaitan ini kadang-kadang orang yang kita sayangi. Kadang-kadang bini kita jadi syaitan, laki jadi syaitan, anak kadang-kadang jadi syaitan. Setiap manusia yang mengajak kita, membuat kita maksiat, itu syaitan manusia. Kadang-kadang orang terdorong oleh laki atau bini berbuat maksiat, terdorong oleh anak berbuat maksiat. Jadi lebih berbahaya lagi syaitan manusia ini daripada syaitan yang dari jin itu. Para muhibbin rahimakumullah. Malik bin Dinar berkata, inna syayatinal ins asyaddu alayya min syayatinil jin. Syaitan dari bangsa manusia itu lebih bersangatan daripada syaitan bangsa jin itu. Bahkan binatang pun ada yang jahat sehingga sampai menjadi syaitan. Binatang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu naik tunggangan. Begitu naik tunggangan, beliau merasa hebat, merasa sombong dengan tunggangan itu. Wah, di sini Umar, ini salah aku nih, merasa sombong. Lalu Sayyidina Umar, anziluni min hadas syaitan, turunkan aku dari ini syaitan. Kendaraan-kendaraan yang bila kita naiki kita jadi angkuh, jadi sombong, itu kendaraan syaitan. Syaitan ini bisa kemana-mana, bisa jadi macam-macam. Pakaian yang bila kita pakai, kalau kita merasa sombong, itu pakaian syaitan sudah menjelma menjadi pakaian. Nah, jadi syaitan dia selalu mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan kita. Fayattaru kadzalikal hal ilal isti'anati alaihi bimaulak jalla wa ala. Maka mendesaklah akan engkau oleh itu keadaan kepada minta pertolongan melawan syaitan tadi dengan Tuhan engkau Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan ini begitu hebat, begitu banyak pasukannya. Ada dari manusia, ada dari binatang, ada dari benda. Kewalahan kita. Nah, maka itu mendorong kita untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayahsulul iltija ilaihi wal intisaru bihi wat tawakkulu alaihi bidab'ihi anka. Maka hasillah bersandar kepada Allah,
minta pertolongan kepada Allah, berpasrah atas Allah pada menolaknya syaitan itu daripada engkau. Nah, akhirnya kita merasa kada mampu menandingi syaitan ini, lalu kita lari kepada Allah, minta tolong lawan Tuhan. Nah, minta tolong lawan Tuhan, jangan sampai diganggu oleh syaitan. Pagi, sore, malam kita selalu bersandar kepada Allah, berpegang kepada Allah agar dilindungi daripada syaitan ini. Nah, wa hadza huwal maksud minka, itulah yang dimaksud dari engkau itu, agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulu bidzalik, hasillah dengan demikian qurbuka minhu subhanahu wa taala, lalu hasillah dekat engkau daripada Allah. Wasawabul jazil, hasillah pahala yang besar indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari situlah timbul bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Baca ini hendak guring, baca ini hendak ini, supaya terlindung, terpelihara dari syaitan. Baca itu dapat kita pahala. Nah, gara-gara syaitan ada. Jika syaitan kada ada bacaan auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi karena syaitan ini diciptakan oleh Allah dan begitu kuat kemampuannya, kita disuruh berlindung kepada Allah, timbullah bacaan-bacaan, amalan-amalan yang membuat kita dekat kepada Allah jadinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita misalnya ada berisi kawan kita ini kuat, kawan kita ini segala-galanya, lalu kita berisi musuh. Musuh ini kuat pada kita, cuma lebih kuat kawan kita. Nah, mungkin kita melawan, kita kada sanggup lawan musuh ini. Lalu kada ada jalan lain, kita beparak lawan nang kuat ini. Nah, asalnya kita jarang bertaburan lawan nang si kuat ini, asalnya jarang beparak karena ada musuh nih. Wah, ini menimpil kamana inya kasih itu umpat. Kenapa? Takutan berbisa. Itulah yang dimaksud dari syaitan ini, supaya kita semakin dekat dengan Allah, jangan jauh. Karena bila kita jauh dari Allah, kita dimakannya kita. Bila kita dekat dengan Allah, syaitan mundur. Nah, inilah yang dimaksud dalam bab ini. Ini yang dimaksud dalam bab ini. Wa kadzalika harakatun nafsi fa innaha ammaratun bisu. Demikian pula gerakan nafsu. Itu nafsu selalu mengajak kita dengan kejahatan. Wa hiya fi jambaika, nafsu itu ada dalam tubuh engkau. Wa a'dal a'da'ilaka, dan musuh yang paling musuh bagi engkau. Syaitan itu musuh berat lagi melawan nafsu. Berat lagi melawan nafsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dal a'da nafsuka allati baina jambayka. Musuh yang paling musuh engkau adalah nafsu engkau sendiri yang ada di dalam tubuh engkau itu. Orang itu biasa binasa karena nafsu. Karena nafsu. Berkendaraan nafsu, wah, akhirnya kecelakaan. Melihat duit nafsu, ambil, pada tahu duit orang, akhirnya masuk ke penjara. Nah, jadi segala kebinasaan di dunia, apalagi di akhirat, itu banyak diakibatkan oleh nafsu ini. Kenapa nafsu lebih berbahaya dari syaitan? Syaitan bulan puasa dipasung. Bulan puasa dipasung syaitan. Nafsu maginnya bergentayangan. Bulan puasa itu maksiat-maksiat yang ada pada kita dari nafsu. Kalau syaitannya nggak ada, syaitan dipasung pada bulan Ramadan itu.
wala taqdiru ala mujahadatiha illa bima'unati maulak subhanah, dan engkau tidak akan bisa melawan nafsu kecuali pertolongan Tuhan engkau subhanahu wa ta'ala. Fayahsulu laka bidzalik al-isti'anatu billah ta'ala fi mujahadatik wa dawamul iqbal alaih, maka hasillah bagi engkau dengan sebab demikian minta pertolongan dengan Allah pada melawannya engkau akan nafsu dan selalu berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahsulu laka thawabul jazil, hasillah bagi engkau pahala besar bimujahadatiha, dengan sebab berjuang melawan nafsu itu. Karena nafsu itu sangat kuat, kita kadang akan mampu menandinginya. Akhirnya kita buka, kita lari minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Allah. Allah ciptakan jin, syaitan, Allah ciptakan nafsu. Ini yang membinasakan kita. Allah ciptakan ini apa? Agar kita lari kepada Allah, agar kita jangan jauh dari Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, ini kalah, nafsu kalah, syaitan kalah. Nah, jadi itu maksudnya bahwa Allah jadikan syaitan itu musuh, nafsu itu musuh, supaya apa? Nah, supaya kita ini lari, mendekat, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyuruh sahabat berdoa untuk menandingi nafsu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca aja Nabi doa itu, engkau akan menang melawan nafsu engkau. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat engkau aku minta pertolongan. Wa aslih li sya'ni kullah, baguskan perkaraku seluruhnya. Wala takilni, dan jangan engkau serahkan aku ila nafsi, kepada nafsuku, tarfata ain, sekejap mata jua pun. Nabi nyuruh baca bisukan kemarian, supaya kita jangan dikendalikan oleh nafsu dalam hidup ini. Nah, kita baca doa itu jadi pahala kita, jadi pahala, jadi tambah dekat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adawatu syaitan laka wa harakatun nafsi alaik bil haqiqah ni'matun azimatun minallahi alaik li'annaha minal wasail ilal khairat. Nah, musuhnya syaitan bagi engkau, gerakan nafsu atas engkau, itu pada hakikatnya adalah nikmat yang besar daripada Allah kepada kita. Allah jadikan syaitan, Allah jadikan nafsu untuk kita sebenarnya nikmat. Kenapa nikmat? Karena yang dua itu merupakan perantara kita untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu sebenarnya bagi kita nikmat, asal kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita andai kata kada ada syaitan, kada ada bacaan-bacaan, kenapa kita disuruh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Ya Allah, aku berlindung dengan engkau dari syaitan laki-laki, syaitan perempuan, kalau hendak masuk WC. Nah, coba kada ada syaitan, kada ada bacaan itu, kada ada pahala kita. Nah, oleh karena Allah jadikan syaitan, timbul ada bacaan. Dengan bacaan itu kita terhindar dari syaitan dan makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kada nikmatlah syaitan itu bagi kita. Nah, nikmat. Nah, jadilah firman Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah itu sia-sia. Semua ciptaan Allah itu kalau kita bisa menyikapinya, kita bisa mengelolanya, jadi nikmat yang besar dengan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dosa ini kalau kita bisa menyikapi dosa, jadi nikmat.
Ada dosa yang membawa ke surga. Macam apa dosa membawa ke surga? Nah, dengan sebab dosa yang diperbuatnya, dosa yang dilakukannya, akhirnya orang ini merasa sedih. Nah, hinanya aku di sisi Allah. Untung si pulang tuhnya penyembahyang, kada biasa memukul orang, kada bisa menipu orang. Mun aku ini pekerjaan mulai dahulu sampai wahini, menipu orang, berdusta, menggibah, merasa hina. Nah, gara-gara dosa itu dia merasa hina. Akhirnya dia menyesal dan tobat kepada Allah gara-gara dosa juga. Nah, jadi ada dosa yang bisa membawa kita ke surga. Kenapa? Karena dengan dosa itu kita menjadi merasa orang yang hina. Nah, lebih baik dosa daripada taat kalau membawa kepada kesombongan. Nah, sembahyang, tahajud, puasa, macam-macam, tapi merasa aku paharatnya sekampungan lain guringan malam. Sekampungannya kan tahajudnya aku sekong aja, merasa dirinya paling bersih. Nah, itu taat yang membawa ke neraka. Taat yang membawa ke neraka. Karena sesudah taat diiringi dengan keangkuhan, kesombongan yang berarti merebut sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan maksiat lalu timbul merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah, merasa dirinya kada berarti di sisi Allah, lebih disukai itu oleh Allah daripada orang yang taat namun sombong. Nah, jadi baik taat, baik maksiat, baik syaitan, baik para waliullah, semuaan itu adalah nikmat Allah bagi kita kalau kita bisa memikirkannya, bisa menyikapinya. Kada ada perbuatan ciptaan Tuhan itu sebenarnya yang kada nikmat bagi kita. Walaupun dosa, kalau kita bisa menyikapi dosa itu jadi nikmat kepada kita. Nah, syaitan jadi nikmat, nafsu jadi nikmat, apalagi taat, apalagi perbuatan baik. Perbuatan jahat pun kalau kita bisa menyikapi membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-238 insyaallah. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Ya